Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mendialektikakan, akan berbicara mengenai perkembangan pemikiran ekonomi syariah. Saya kira ini penting ya untuk diketahui oleh semua peserta kelas. Mengapa? Karena setelah kita berbicara mengenai takrifiyah, berbicara mengenai prinsip, kemudian pedoman, dasar hukum, kemudian hal yang tidak terpisahkan dari pemikiran atau pengantar ekonomi syariah itu adalah bagaimana sih perkembangan ekonomi syariah, sehingga nanti kita bisa membandingkan dengan fenomena yang ada di mungkin di pemikiran sebelah, misalnya di kawasan-kawasan kapitalis atau kawasan-kawasan sosialis ya, yang hari ini banyak menjadi kiblat perkembangan ekonomi dunia, yang ternyata pada akhirnya juga negara-negara tersebut ambruk begitu ya secara ekonomi. Dan ini kan menjadi sebuah keprihatinan ketika kita meniru pemikiran barat, sementara di barat sendiri pemikiran yang kita tiru itu sudah tidak terpakai atau bahkan sudah tidak berlaku lagi, atau bahkan gagal untuk membesarkan bangsa itu. Maka pemikiran ekonomi syariah ini menjadi suatu hal yang penting, dan kita akan tahu bahwa sebetulnya pemikiran Islam, ekonomi, dan bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya itu jauh lebih tua daripada pemikiran barat, dan yang kita anggap sebagai sesuatu yang wah selama ini. Itu begitu ya. Baik, sebetulnya kalau pemikiran Islam itu kapan sih dimulainya? Tentu pada zaman era Rasulullah ya, karena bicara Islam adalah bicara Nabi Muhammad, dan itu kita mulai dari Nabi Muhammad. Namun demikian, apabila kita tarik pada pemikiran hari ini yang diwarnai oleh dua pemikiran lain, yaitu kapitalis dan sosialis, dan di mana yang menjadi panglima hari ini adalah kapitalis, yang sumber basis kemajuannya ditandai dengan adanya pembangunan, dengan adanya kapitalisasi begitu ya, dinilai dari kapitalisasi. Ini sebetulnya dimulai dari pada zaman pasca perang Salib I ya, pasca perang Salib I, di mana wilayah Barat itu memulai pertumbuhan di negaranya ya, kemenangan mereka ketika mengalahkan dinasti Ottoman. Dimulailah apa yang disebut dengan kolonialisasi Barat ya, atas dunia pertemanan dari Arabia, termasuk menemukan Indonesia. Itu kan dari petanya orang Arab ya, menemukan Australia, kemudian menemukan Amerika, itu atas bantuan peta dari orang-orang Arabia yang sebelum tentu sudah lebih dahulu ke sana gitu ya. Jadi jejak-jejak orang-orang Islam di kalangan Indian, jejak-jejak orang Islam di kalangan aborigin, jejak-jejak Islam di kalangan Nusantara jauh sebelum Belanda itu masuk, atau jauh sebelum pertama itu Portugis, Spanyol itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Nah ini kenapa Barat kok sedemikian bernafsunya untuk menguasai dunia ketiga? Ini disemangati oleh doktrin dari Vatikan ya, yang dikenal dengan tiga hal, yaitu gold, glory, dan gospel, atau gold, gospel, glory. Di mana gold ini mewakili dari kekayaan, glory ini mewakili dari kejayaan, dan gospel ini mewakili dari semangat untuk mereka itu menyebarkan ajaran Nasrani. Meskipun sebenarnya berbeda ya antara Portugis gitu ya, Spanyol itu mereka sebetulnya lebih ke Protestan ya, sementara kalau Belanda itu lebih ke kalau Belanda pun mereka lebih ke Protestan ya. Jadi baru yang akhir-akhir ini setelah mapan begitu ya, itu baru dari Vatikan mengirim sebagai dalam bentuk Katolik. Jadi itu sebenarnya bukan satu gerakan yang utuh gitu. Mereka terpisah-pisah dalam beberapa fraksi pemikiran. Nah, bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan ke samudra semenjak abad 15. Jadi abad 15 ini sebetulnya belum lama ya. Ya sekitar 5 abad yang silam itu. Nah, ini dengan tiga dogma ini ya. Gold, gospel, glory ini. Nah, kemudian yang hal ini kemudian memunculkan praktek kolonialisasi atau penjajahan atas dunia lain begitu. Dan ini baru dilakukan oleh dunia barat gitu ya. Dulu kita Nusantara itu kenal dengan Cina, kenal dengan Arab, itu tidak ada usaha untuk mencaplok satu negara atas negara lain.
pernah ada di zaman awal akhir Singosari itu itu pun gagal gitu ya, ketika Cina berusaha untuk memang aneksasi Jawa itu gagal, dan barulah pada berarti sekitar 7 atau 10 abad kemudian datanglah orang-orang Eropa yang kemudian menjajah negara-negara Katulistiwa atau negara-negara di daerah tropis, yang akhirnya ini menyebabkan kemunduran atau kestagnanan ya di negara-negara tersebut, hingga baru kemarin 1945 kita benar-benar terbebas. Nah, tujuan dari Portugis dan Spanyol yang pertama kali datang ke Indonesia, ke daerah Nusantara ini, mereka awalnya adalah untuk mencari apa yang disebut dengan rempah-rempah, karena dulu rempah-rempah di daerah Eropa yang daerahnya sangat dingin itu lebih mahal daripada emas ya. Tapi kemudian mereka menemukan banyak hal di negara-negara dunia jauh sana, ternyata di sana adalah pusatnya emas, kemudian di sana pusatnya tenaga budak dan lain sebagainya. Dan selain itu mereka juga berusaha menyebarkan pemahaman agama mereka kepada negara-negara atau negeri-negeri yang mereka jajah gitu ya. Nah, Gold Gospel Glory ini yang menjadi penggerak peradaban kapitalisme atau kolonialisme yang ada di dunia. Jadi misi-misi gospel ini yang misi agama. Gospel ini ketika orang-orang Vatikan ini mengirimkan perutusannya, ini selalu berjalan sampai VOC, kemudian VOC diganti oleh pemerintahan Belanda. Tapi sama saja sebetulnya, karena yang membiayai pemerintahan Belanda itu ya VOC. Baik, ada 3 penggerak ini, saya harapkan nanti kalian bisa memahaminya, yaitu God Gospel Glory, di mana agama, ekonomi, dan politik ini menjadi panglima. Apa sih yang menjadi, kenapa kita itu merasa penting ekonomi syariah ini kita bangkitkan gitu ya, kita cari di dalam teks-teks agama. Yang pertama adalah alasan teologis. Kenapa ekonomi Islam itu penting? Bahwasanya Islam itu adalah sebuah agama yang bersumber dari Allah ya, bersumber dari Allah. Yang ini banyak sekali di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah 185, di Al-Furqan 1, kemudian Al-Hud 5, banyak ya. Kemudian ini menyatakan bahwa apapun yang kita lakukan, tindakan-tindakan ekonomi yang kita lakukan itu di bawah petunjuk dari Allah ya, di bawah petunjuk oleh Rasulnya, dan di bawah penafsiran para ulama-ulama. Sehingga apa? Sehingga nilai kebenarannya itu bisa kita maksimalkan gitu ya, berbeda dengan pemikiran kapitalis atau sosialis yang murni pemikiran dari manusia. Ini alasan teologis, alasan dogmatis, alasan kenapa kok kita menerima ekonomi Islam ya, karena itu tadi sekali lagi ekonomi Islam berasal dari nilai agama, yang nilai agama itu berasal dari Tuhan, yang Tuhan ini sebagai pencipta kita yang lebih tahu siapa kita. Sehingga untuk mencari sesuatu yang presisi dengan diri kita itu, dengan keadaan diri kita itu lebih bisa kita temukan gitu ya. Yang kedua adalah alasan empiris ya. Alasan empiris ini adalah bahwa terdapat anomali literatur, jadi penyimpangan literasi, penyimpangan data dan perilaku ekonomi di dunia ini. Jadi bagaimana mungkin bisa begitu ya? Misalnya contoh saja di Eropa itu, di Prancis itu kok bisa tiba-tiba pada saat tahun yang sama gitu ya, itu muncul banyak penemu ya. Penemu James Watt, kemudian ada lagi penemu James Watt itu penemu mesin uap ya. Ada Graham Bell, penemu telepon, ada Thomas Alva Edison, penemu lampu, kemudian mana lagi? Itu dalam waktu kurun 10 tahun ya. 10 tahun itu penemu-penemu itu muncul di Perancis, yang sebelumnya Perancis itu ya negeri terbelakang. Ini ada apa dengan Perancis gitu. Nah, ternyata mereka berhasil mendeklarasikan sebagai penemu setelah mereka membongkar dan mengklaim hasil-hasil penemuan yang pernah terjadi di dinasti Abbasiyah. Ini kan termasuk akuntansi sendiri ya, akuntansi, kemudian beberapa pemikiran ekonomi ya. Itu banyak berasal dari pemikiran ekonomi Islam yang kemudian direduksi secara pemikiran orang-orang Eropa dan diaku sebagai pemilikan mereka. Jadi terdapat anomali. Nanti kita akan bahas luas hal ini. Kemudian kenyataannya di negeri-negeri yang mayoritas Muslim itu sampai hari ini itu tidak memiliki pedoman penyelenggaraan ekonomi. Ya, jadi kita masih berkiblat kebanyakan pada pemikiran ekonomi Barat yang sangat panas begitu ya, sangat ditandai ekonomi kapitalis ini dengan selain penguasaan aset adalah adanya kapitalisasi. Jadi persaingan. Nah, ciri-ciri dari kapitalis itu adalah persaingan. Ya, ciri-ciri kapitalis itu adalah persaingan, dan persaingan itu dinilai dengan angka atau dinilai dengan harga.
Nah ini kan sangat panas sekali kalau kita sangat beradrenalin gitu ya. Dan ini setelah berjalan bertahun-tahun dan kita lihat hari ini bagaimana mudahnya ternyata negara-negara Eropa maupun negara-negara Amerika itu tumbang karena resesi atau karena moral hazard ya, uangnya dibawa lari dan sebagainya. Dan permasalahan kita di negeri-negeri Muslim ini tidak memiliki pedoman gitu loh. Dan di sisi lain kita tidak juga mungkin meninggalkan kapitalis itu bagian dari Islam juga, sebagaimana sosialis itu bagian dari Islam. Ya, jadi kemanusiaan itu bagian dari Islam, kapitalis, kepemilikan atas harta juga diakui dalam Islam. Tetapi yang mereka tidak berdua ini atau kapitalis dan sosialis ini adalah tentang kesadaran akan ketuhanan. Yang ini sebetulnya nilai agama itu muncul. Yang kemudian kalau dalam yang ini kemudian nanti direduksi atau kemudian diterima dalam ekonomi Pancasila, ekonomi Islam ini ditandai, dikokohkan dengan adanya formalisasi hukum. Jadi walaupun hukum agama mengatakan ini benar, ini salah, tetapi kalau tidak diformalisasi dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk perpres, misalnya undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang wakaf, kemudian undang-undang tentang pembelakangan syariah, ya ini hanya sekedar sebagai pemikiran saja, nggak bisa dipraktekkan di negara kita. Dan disinilah pentingnya ekonomi Pancasila untuk mengakomodasi pemikiran-pemikiran yang ada untuk tujuan ekonomi di negara kita, yaitu apa? Yaitu kesejahteraan bersama begitu ya. Kesejahteraan bersama itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya pemerataan, keadilan. Dan ini sesuai sekali dengan ajaran Islam. Kita lihat berikutnya. Nah, adanya fakta di dunia ini bahwa pasca Rasulullah itu pemerintahan Islam itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, ini dibagi menjadi 3 periode utama ya di dalam pemikiran ekonomi Islam. Nah, periode-periode ini kita bisa lihat di dalam periode Islam yang awal. Kalian bisa lihat di sini muncul beberapa tokoh ya, yaitu ini pada kurun waktu 1058 Masehi. Jadi ini milenia pertama. Ini bisa dibilang ini berarti 4 abad pertama ya, 4 abad pertama. Jadi golongan berarti masih tabi'in masih ada, tabi'ut tabi'in, tapi eranya tabi'ut tabi'in ini ya. Nah, ini muncul beberapa tokoh ekonomi Islam yang saya harap kalian juga bisa menandai nama-nama ini, karena ini merupakan tokoh dengan setiap tokoh itu memiliki pemikirannya masing-masing yang luar biasa. Ya, yang pertama adalah Zaid bin Ali ya. Zaid bin Ali ini berarti putranya sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Auza'i, kemudian Imam Malik, ini merupakan imam hadis ya, tadi Imam Abu Hanifah juga. Kemudian Abu Yusuf, ini salah satu tokoh ya terkenal ini ya. Abu Yusuf dengan segala pemikirannya. Kemudian pada tahun 804 Hijriah itu ada Muhammad bin Hasan al-Syaibani, ini juga terkenal imam fikih ya, al-Syaibani. Kemudian Yahya bin Dam, kemudian Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ini pada tahun 820, jadi 8 abad setelah Rasulullah ya, 8 abad. Dan ini saya kira penting ya, ini penting untuk kalian ketahui, karena jadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ghazali dan sebagainya, nanti kalian akan tahu kalau Imam Syafi'i itu ternyata beliau itu lebih dahulu begitu dibandingkan Imam Bukhari Muslim, itu lebih dahulu Imam Syafi'i. Itu kenapa di dalam fikih-fikihnya Imam Syafi'i nggak pernah ada hadis Bukhari Muslim ya, karena orangnya belum lahir begitu ya. Nah, kemudian ada Abu Ubaid, ini juga salah satu tokoh. Kemudian Ahmad bin Hanbal, ini imam hadis, ini masih termasuk zaman tabi'ut tabi'in. Kemudian Yahya bin Hanbal, kemudian Yahya bin Umar, Qudamah bin Ja'far, Abu Ja'far al-Dawudi, kemudian Al-Mawardi, Hasan al-Basri, ini tokoh tasawuf sekaligus merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi. Kemudian Ibrahim bin Dam, kemudian Fudail bin Iyad, kemudian Ma'arif al-Qarhi, ini juga tokoh tasawuf sekaligus tokoh pemikir ekonomi. Kemudian Zunnul al-Misri dan Ibnu Maskawih, Al-Kindi ini ahli kimia, Ibnu Farabi ini ahli filsafat sekaligus ahli ekonomi, dan Ibnu Sina. Tokoh-tokoh ini muncul, dan tokoh-tokoh ini memiliki pemikiran-pemikiran ekonomi yang mewarnai pemikiran ekonomi hingga hari ini. Maka saya harapkan nanti ketika kalian itu
peserta kelas ingin mengutip sebuah pemikiran apapun dalam ekonomi Islam itu nggak boleh atas pemikiran sendiri. Sekali lagi kalian harus melihat bagaimana pemikiran terdahulu itu terjadi. Bagaimana misalnya kamu ingin meneliti tentang jasa parkir misalnya, itu sudah ada dari dahulu. Misalnya kamu ingin meneliti tentang makelar, teori makelar itu sudah ada dari zaman dahulu. Tinggal kamu memakai teorinya siapa, kamu kembangkan dengan konteks hari ini. Jadi ini harus kalian perhatikan begitu ya. Kemudian next, pada tahap berikutnya, ini ada tadi fase pertama, ini fase kedua. Nah, fase kedua pada tahun 1058 hingga 1446 Masehi, ini baru muncul Imam Ghazali. Ya. Ini baru muncul Imam Ghazali. Ya. Imam Ghazali baru muncul, kemudian ini pada tahun ini ya, ini tahun Masehi kalau ini ya, tahun Masehi. Jadi Imam Ghazali muncul, jadi Imam Ghazali itu juga pengikutnya Syafi'i ya. Ghazali. Ini sama, Imam Ghazali itu lebih tua daripada Imam Bukhari Muslim. Itu kenapa di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali itu nggak ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu nggak ada karena ya waktu Imam Ghazali hidup gitu, Imam Bukhari Muslim belum lahir begitu ya. Jadi nggak mungkin dia mencantumkan hadis yang orangnya belum lahir. Kemudian Ibnu Taimiyah ini juga salah satu pemikir besar dalam ekonomi, meskipun para ulama mempermasalahkan beliau dalam pemikiran akidah ya, akidahnya bermasalah, tapi kalau untuk pemikiran ekonomi dan politik beliau ini bisa diikuti. Kemudian Ibnu Khaldun, kemudian Syamsuddin Asy-Syarakhsi, kemudian Nizamul Muluk At-Tusi, ini terkenal juga At-Tusi, kemudian Ibnu Mas'ud Al-Kasani, As-Sayyzari, Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Najmuddin Ar-Razi, kemudian Ibnul Qayyim ini juga salah satu yang terkenal, Muhammad bin Abdurrahman Al-Habashi, kemudian Abu Ishaq Asy-Syatibi. Nah, Asy-Syatibi ini yang kemudian dikenal sebagai bapak bapak Maqasidus Syariah. Apa itu Maqasidus Syariah? Yaitu tujuan-tujuan beragama. Walaupun sebetulnya antara Syatibi dengan Imam Ghazali ini ada pertalian pemikiran ya, hampir sama pemikirannya. Tetapi dunia ilmu sosial, bapak ilmu sosial dalam Islam itu adalah Syatibi ini ya, Syatibi. Nanti kalau sejarah itu Ibnu Khaldun. Kemudian Al-Maghrizi, kemudian Al-Qushairi, Al-Hujwairi ini tokoh-tokoh. Kalau Al-Qushairi tokoh tasawuf, kalau Al-Hujwairi ini tokoh fikih ya. Karena Abdul Qadir Al-Jilani ini tokoh tasawuf, kemudian Lator, Ibnu Arabi ini tokoh tasawuf, Jalaluddin Ar-Rumi, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, Ibnu Rusd. Nah, Ibnu Rusd ini juga sama, beliau ini salah satu filosof dan salah seorang ulama tasawuf. Yang harus kalian perhatikan pada fase kedua ini bahwa kebanyakan tokoh-tokoh tasawuf itu terlibat di dalam pemikiran-pemikiran ekonomi. Mengapa? Mereka sangat mengedepankan kehalalan. Mereka sangat mengedepankan bagaimana proses akad itu terjadi. Mereka memperkenalkan, menekankan bagaimana amanah itu penting, bagaimana kesungguhan itu penting, bagaimana pentingnya bekerja, di sisi lain pentingnya berzikir, pentingnya thalabul ilmi dan sebagainya. Tapi yang tidak ditinggalkan adalah bahwa di dalam ekonomi Islam ini terkandung ajaran filosofi yang sangat menekankan aspek-aspek kehalalan, aspek-aspek kebaikan yang hak begitu ya. Ini bisa kalian lihat dari tokoh-tokoh yang muncul di dalam fase kedua ini. Kemudian fase ketiga ini bisa kalian lihat ini sudah mulai penjajahan Eropa atas dunia Islam. Misalnya di Indonesia ini untuk berkali-kali ya, dari Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris menjajah kita. Sementara kalau di Arab Saudi itu dijajah oleh Inggris ya. Kemudian Mesir dijajah oleh Inggris, kemudian Malaysia dijajah oleh Inggris, banyak sekali ya, menjadi daerah-daerah jajahan. Kemudian bisa kita lihat di ekonomi Islam fase ketiga ini pemikiran-pemikiran muncul di era penjajahan Eropa atas dunia Islam. Ini ada Syah Waliullah Ad-Dehli, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini pendirinya Wahabi ya, walaupun beliau ini adalah banyak yang mengatakan beliau ini adalah robotnya Inggris yang menghancurkan dunia Islam. Tapi bagaimanapun Muhammad bin Abdul Wahab ini memberikan warna pemikiran di dalam
Islam. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani, ini pendiri pan-Islamis ya, negara Islam ya. Sampai hari ini seperti Hizbut Tahrir, kemudian Ikhwanul Muslimin ini sangat terinspirasi oleh Jamaluddin Al-Afghani ini. Kemudian Muhammad Abduh, ini sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Muhammad An-Nujaim, kemudian Muhammad Iqbal Ibnu Nujaim, kemudian Muhammad Ibnu Abidin, kemudian Syekh Ahmad Sirhindi. Nah, ini kalian bisa lihat nanti di dalam bukunya As-Siddiqi ya. Ini banyak sekali terpetakan. Meskipun ini belum dicantumkan pemikiran, saya harap nanti ketika pertemuan yang tengah semester kita bisa mengelaborasi pemikiran mereka ini dalam sebuah makalah begitu masing-masing dari mereka. Baik, kita lanjutkan. Nah, permasalahannya di dalam dunia Islam ini, di dalam pemikiran Melanchthon atau di dalam pemikiran ekonomi dunia ini banyak mata rantai yang hilang ya. Misalnya adalah sejarah pemikiran ekonomi modern diklaim berakar dari pemikiran ekonomi para filsuf Yunani yang kemudian bangkit kembali di Eropa melalui para pemikir skolastik. Bahwa orang-orang Eropa hari ini, kalau kalian baca buku-bukunya, mereka mengatakan bahwa ekonomi yang muncul di Eropa hari ini itu muncul karena pemikiran filosof Yunani. Benarkah demikian? Padahal periode antara pemikir Yunani dan pemikir skolastik, yaitu periode kejayaan para pemikir Muslim, yaitu pada kejayaan dinasti Abbasiyah, kemudian kejayaan orang-orang Islam, ini dianggap tidak ada begitu ya. Jadi gini loh, sebetulnya kan kalau di peradaban dunia itu pertama Sumeria, kemudian nanti Babilonia, setelah Babilonia nanti Mesir, setelah Mesir itu baru Islam. Islam itu Mesir, Yunani, Islam, Eropa hari ini. Permasalahan mereka mengklaim dunia Yunani itu alam pemikiran Yunani sebagai pusat pemikiran mereka, mentang-mentang Yunani di Eropa tentu ya. Tentang menafikan pemikiran Islam, padahal jangka antara Yunani ya, Aristoteles, Plato dan sebagainya dengan Eropa hari ini yang mulai menjajah sejak perang salib itu terjadi selama sampai 3000 tahun, itu 3 milenia itu ya. Jauh sekali gitu loh. Terus dari mana pemikiran Eropa hari ini? Maka oleh orang-orang itu disebut dengan blank centuries. Jadi ada dark age, ada masa gelap di Eropa yang misterius, yang tiba-tiba mereka kok jadi orang yang bisa menemukan listrik, bisa menemukan mesin uap, bisa menemukan ilmu ekonomi, bisa menemukan ilmu akuntansi. Dari mana mereka ini gitu loh. Padahal sebelumnya mereka itu adalah bangsa petani, bangsa pelaut, bangsa yang suka perang gitu loh, bukan bangsa pemikir orang-orang Eropa. Permasalahan dari mana mereka menemukan ilmu-ilmu itu. Nah, disinilah sebetulnya di blank centuries atau dark age ini, kalau di film-film barat itu ditunjukkan misalnya zaman era Viking ya, era Viking, kemudian era misalnya Hercules, Sena itu ya, Dewa Zeus, itu zaman kegelapan mereka. Sementara itu di dunia Islam sedang terjadi kejayaan ya, sudah listrik sudah ditemukan, kemudian hidrolis itu, lift itu sudah ditemukan, tulisan sudah ditemukan, perbintangan sudah maju luar biasa dan sebagainya. Nah, kontribusi pemikiran Islam ini dalam ekonomi modern pada kenyataannya dihilangkan. Ya, secara vulgar, secara kasar itu dihilangkan, tidak diakui. Ya, tidak dalam dunia kedokteran, dalam dunia apapun dihapus. Ya, ya mereka berkat menjajah lama dunia Islam, mereka punya hak. Ya. Nah, periode panjang antara pemikir Yunani dan skolastik yang terentang lebih dari 1000 tahun dianggap sebagai misling dalam pemikiran ekonomi. Jadi nggak tahu gitu, hilang saja. Tiba-tiba kita dapat orang Eropa itu mengenai tiba-tiba saja kita dapat pemikiran dari Yunani. Loh kok bisa ke Yunani? Dari mana runtutannya? Yembuh gitu, bahasanya begitu. Dan ini yang belum bisa mereka jawab dan tidak pernah jujur dijawab dalam buku-buku orang-orang Barat hari ini. Misalnya Joseph A. Schumpeter, ini karya klasiknya History of Economic Classic, mengatakan terdapat great gap selama over 500 years, ya, over 100 years, ya, dalam evolusi dan perkembangan pemikiran ekonomi dari pertama kali timbul di Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi hingga bangkit kembali di tangan pemikir skolastik yaitu Saint Thomas Aquinas pada abad ke-13. Jadi abad ke-4 ke abad 13 ini kemana orang-orang Eropa? Kemana orang-orang Yunani? Karena Yunani itu terakhir sampai abad ke-4, setelah itu hilang. Muncul lagi di abad 13 lah. Dari abad 4 ke abad 13 ini siapa gitu loh. Mereka nggak mau tahu. Karena memang mereka diam-diam ya tahu kalau itu sebenarnya kejayaan mulai di zaman Nabi Muhammad lahir, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiyah, dinasti perkembangan beberapa dinasti Islam sampai kemudian masuk ke wilayah Asia jauh gitu, ke Eropa, ke
ke ini, ke apa namanya, ke Amerika, ya di Amerika, ke Papua. Di Papua sudah ada, sampai di Papua itu sudah ada empat kesultanan pada waktu itu. Kesultanan Raja Ampat, kesultanan apa namanya, banyak di sana 4 ya. Raja yang paling besar itu Raja Ampat, ya Raja Ampat. Kemudian sampai ke Australia itu Islam sudah masuk. Orang-orang Indian di Amerika itu diceritakan sudah ada bekas-bekas orang-orang Arab yang ada di Amerika. Nah, tesis tentang gap ini muncul hampir di semua karya-karya yang relevan dengan ekonomi. Jadi orang-orang mereka memang nggak mau mengakui, orang-orang Eropa itu nggak mau mengakui. Dan pengabaian kontribusi pemikiran dari peradaban Islam dan Arab yang berjaya selama lebih dari 700 tahun adalah sebuah arogansi intelektual dan ketidakobjektivitas yang sangat serius. Dan inilah makanya hari ini kalau kalian lihat Amerika goncang, Eropa goncang, sedemikian rapuhnya mereka, kecuali ketika mereka itu mendapatkan, hari ini kan mereka hanya ngatur-ngatur saja, mencari sumber daya dari Asia, dari Afrika, kemudian mencari sumber daya dari Rusia, dari daerah Balkan. Mereka Eropa itu nggak punya sumber daya, ya nggak punya batu bara, nggak punya minyak, nggak punya apa-apa mereka itu. Mereka hanya mengandalkan apa? Ya tekanan-tekanan dan kemajuan teknologi, tekanan politik dan kemajuan teknologi. Maka ini masih terus berulang sampai hari ini. Dan kita melihat hari ini bagaimana kita lihat perbankan di Amerika hari ini, kemudian bagaimana Eropa di hari ini dihajar perang saja, satu negara toh yang perang ya di daerah Ukraina gitu ya. Itu perang begitu, itu mereka sudah, karena itu daerah supplier ini ya, sumber daya alam, gas dan sebagainya, mereka terdampak. Apalagi musim dingin sudah datang begitu. Nah ini penting. Jadi bagaimana mungkin kita belajar ekonomi konvensional sementara pelaku pengamal ekonomi konvensional sendiri negaranya sudah sama runtuh gitu loh. Maka kalau kita di daerah negara-negara muslim kok mencontoh dunia barat dan meniru mereka dengan gaya kapitalismenya, ya yang menjadi sumber saja sudah ambruk gitu, jelang ambruk ya sudah doyong. Lah kita tinggal nunggu waktu saja, maka kita harus ngambil sikap gitu loh. Bagaimana ya kita mempelajari ekonomi Islam? Kita mempraktekkan dengan penuh konsekuen, dengan penuh komitmen ya. Jangan labelnya ekonomi Islam tetapi dalamnya kapitalis ya, itu enggak. Nah, sama saja kita dengan mereka nanti. Akhirnya hancurnya begitu ya. Nah, ini misalnya juga ada tokoh dari ini ya, dari Eropa ya ekonomi yang kemudian melakukan peneliti, yaitu Abbas Mikharor, profesor. Beliau ini Insight Share of Islamic Finance. Ini menunjukkan bahwa motivasi dan kesempatan yang ada pada ilmuwan Eropa pada abad pertengahan itu banyak dipengaruhi pemikiran institusi ekonomi yang dibangun pada masa pertengahan Islam. Jadi bahkan Nusantara itu kan ditemukan Spanyol, Portugis ya, atas petunjuk orang-orang Arab yang sudah ditaklukkan oleh orang-orang Eropa gitu. Jadi ya ada kalau kalian menyesalkan pada mengutuki penjajahan yang ada di Indonesia, mengutuki penjajahan yang ada di Nusantara, yaitu nggak lepas dari telunjuknya orang-orang Arab yang menunjuk, lo di sana lo Nusantara, pusatnya rempah-rempah. Kami dapat emas, dapat rempah-rempah itu dari sana gitu. Ya tinggal mereka karena udah ditaklukkan, tunjukkan jalannya ke sana, ya sudah. Kita terjajah selama ratusan tahun. Tapi juga kita jangan juga larut bahwasanya adanya Indonesia juga karena ada penjajahan Belanda. Indonesia ini kan bekas daerah jajahan Belanda. Kalau kita nggak pernah dijajah Belanda, ya kita nggak ada Indonesia juga gitu. Jadi ya kita tengah-tengah saja pemikirannya, moderat saja. Jadi satu sisi yaitu perjalanan takdir dari Allah, satu sisi lain kita tetap harus belajar. Dan tapi pada kenyataan bahwa pemikiran ekonomi atau pemikiran apapun yang ada di dunia Eropa hari ini untuk membangun peradaban mereka itu tidak pernah lepas dari kontribusi dunia Islam. Nah kemudian Ghazanfar ini di sisi lain di dalam tulisannya itu menunjukkan bahwa terdapat banyak kemiripan antara pemikir-pemikir Eropa dengan pemikir-pemikir Islam yang terpisah sampai 200-300 tahun, bahkan 500-700 tahun. Misal pemikiran Imam Ghazali ya dengan pemikir Saint Thomas Aquinas, ini sama ya pemikirannya tentang kebutuhan ya. Primer, sekunder, tersier itu kan pemikirannya Imam Ghazali. Ya, pembagian kebutuhan itu ya. Nah, ini tiba-tiba ditemukan di bukunya Saint Thomas Aquinas. Yang oleh dunia barat ini diklaim sebagai karya otentik dari
Saint Thomas Aquinas. Nah, ini kan menurut saya sebuah apa yang namanya ya? Sebuah ya paradoks, sebuah ironi dalam dunia intelektual gitu. Nah, ilmuwan-ilmuwan barat mengakui bahwa secara eksplisit menyimpulkan bahwa Aquinas sangat menyandarkan diri pada pemikiran Ghazali. Tetapi permasalahannya Thomas Aquinas ini nggak pernah ngakui kalau pemikiran itu dari Ghazali. Ini kalau dalam kita di tradisi akademis kan aib sebetulnya ya. Kamu copy paste tapi nggak mengakui referensi dari mana, itu kan aib. Berarti kamu itu selama ini mencuri pemikiran orang. Begitu. Nah, banyak sekali teori-teori ekonomi permulaan yang dicetuskan oleh ilmuwan Eropa diduga kuat. Ya, ini diduga kuat merupakan pencurian, ya, harus digarisbawahi, pencurian dan pembajakan ya terhadap pemikiran ilmuwan Islam Arab ya. Nah, ini baru karena waktu itu berkembangnya dari kawasan Arab. Misalnya adalah hipotesis adanya uang buruk akan menendang keluar uang yang baik, atau kemudian di dunia Eropa dikenal dengan hukum Gresham. Ya, ini telah dibahas oleh Ibnu Taimiyah 2,5 abad, jadi 250 tahun sebelum Thomas Gresham ini lahir gitu ya. Jadi hampir 250 tahun. Jadi selama ini, dan Gresham tidak ngakui kalau itu pemikiran Ibnu Taimiyah. Contoh lagi adalah misal pembagian kerja, ya, division of labor yang dicetuskan oleh Imam Ghazali. Dalam misalnya dalam dunia pabrik itu, pabrikasi itu atau manufaktur. Ini juga dibajak, ditiru oleh Adam Smith yang diklaim sebagai pemikiran sendiri bahwa untuk dia hanya mencontohkan pabrik peniti. Perkembangannya bagaimana hari ini dan 600 tahun kemudian, karena adanya pembagian kerja, pabrik ini bisa berjalan secara simultan selama ratusan tahun. Tapi dia tidak pernah mengaku kalau itu pemikirannya Imam Ghazali, dan ini banyak sekali di dalam pemikiran-pemikiran dunia Eropa hari ini. Misalnya ya filosofisnya, dan secara filosofis ini kita lihat, kita tarik lagi bahwasanya basis filosofi pemikiran ekonomi Islam yang terpenting adalah konsep tauhid. Ini sudah dibahas kemarin ya, tauhid, risalah yaitu kenabian, akhirat, karena kita yakin kamu ketika jujur gitu ya, hatimu tenang, ketika jujur pikiranmu tenang, dan nasibmu akan, kamu jujur ya mujur, kemudian kamu akan tidak ditakuti, hatimu tidak akan dihantui dengan sesuatu, akan dosa, dan kamu juga merasa aman, mati pun merasa aman gitu loh. Jadi penting, akhirat ini penting ya, balasan akhirat itu penting, kita tetap ada harapan. Dan dalam Islam juga tidak mengabaikan tentang kesejahteraan hidup. Nah, filosofis ini memberi kerangka yang disebut dengan ekonomi enseignement ya, atau filosofi yang kemudian menjadi prinsip-prinsip kemarin ekonomi Islam. Nah, setidaknya di dalam ekonomi Islam itu terdapat beberapa kategori sub pembahasan nantinya. Yang pertama, kemarin sebenarnya sudah saya sebut ini ya. Pertama adalah norma atau aturan atau nilai ideal ekonomi. Jadi ekonomi Islam itu seperti apa sih? Produksi nanti seperti apa? Konsumsi seperti apa? Kemudian distribusi seperti apa? Kemudian apa sih pedomannya? Itu sudah jelas ya. Kemudian yang kedua ada aspek legal dan evaluasi isu-isu ekonomi. Ini yang hari ini dibawa dari pemikiran nilai diangkat menjadi sebuah aturan. Ini banyak yang memperjuangkan. Dan terakhir adalah analisa atau aplikasi histori. Jadi hari ini memang perlu didukung dengan analisa, apakah misalnya hari ini kan kita agak paradok ya. Zakat itu kan harusnya kalau orang nggak membayar zakat, ya dia nerima zakat gitu. Nggak ada dia satu sisi nggak membayar zakat, sisi lain juga nggak nerima zakat, itu aneh gitu di negara Muslim, itu aneh. Ya seperti kalian sendiri lah misalnya, kalian lihat misalnya hari ini kan banyak di lingkungan kita zakat mal gitu loh, zakat mal, bukan kalau fitrah udah jelas. Dia seharusnya orang itu kalau nggak bayar zakat dia nerima zakat. Hari ini dia bayar zakat enggak, nerima zakat enggak, ini aneh gitu loh. Nah, ini aneh gitu. Jadi ada yang menurut saya ini perlu ditarik ya nanti. Kalau selama ini aturan zakat hanya mengatur misalnya tentang yang menerima, harusnya yang wajib zakat juga perlu ditekan secara hukum bahwa mereka orang Islam wajib membayar zakat mal gitu loh ya. Karena kalau tanpa diformalkan begitu, kelihatannya memang tidak keluar gitu loh, tidak keluar zakatnya, tidak dipaksa gitu. Nah, ini analisis ini penting ya. Ini contoh analisis tadi tentang zakat.
Nah, setidaknya terdapat 5 bentuk pemikiran ekonomi Islam. Ini harus kalian ketahui. Jadi, ada ekonomi Islam yang dia pendekatannya ilmu tafsir, Quran, hadis tentu ya. Jadi melihat ekonomi Islam dengan sudut pandang dalil-dalilnya dari sumber-sumber hukum. Kemudian ekonomi Islam yang dilihat dari secara ilmu fikih atau usul fikih. Jadi isu-isu ekonomi Islam itu dilihat dari fikih, secara fikih halal haramnya bagaimana. Ini yang kedua. Kemudian perspektif pemikiran ekonomi Islam hari ini yang ketiga adalah dari konteks etika. Ya, untuk membangun. Jadi etika ekonomi Islam itu seperti apa? Etika bisnis Islam, etika ekonomi Islam. Misalnya, ternyata tidak setiap yang halal itu boleh dimakan, tidak setiap yang halal itu boleh dikonsumsi, tidak setiap yang kamu miliki itu bisa kamu nikmati, dan tidak setiap yang kamu miliki harus kamu nikmati. Kamu punya baju 3 lemari, ya kan? Apakah semuanya harus kamu nikmati? Ya tidak bisa. Ya, yang lain nganggur saja terlipat dalam lemari. Yang menjadi rezekimu yang melekat di tubuhmu itu. Jadi kalau kamu memaksakan diri untuk kamu pakai, ya kamu sendiri nanti akan bermasalah. Baju lemari kamu pakai dalam rangka menikmati yang kamu miliki. Ya, tanah punya 1 hektar yang bisa kamu nikmati ya hanya kalau berdiri 1 telapak kaki, kalau kamu duduk 1 lingkar pinggul kamu, nggak mungkin tanah 1 hektar itu bisa kamu nikmati pada saat yang bersamaan. Guling-guling di atasnya untuk apa begitu ya. Nah, ini perspektif. Ya, ini perspektif. Jadi pemikiran ekonomi yang keempat ya, para akademisi hari ini itu melihat dari bagaimana respon dari kebutuhan dan kebijakan publik yang dibutuhkan. Ya, kebijakan publik yang dibutuhkan tentang kajian-kajian tentang misalnya hari ini ada fikih lingkungan, kemudian tentang fikih halal, kemudian dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah tentang realitas. Jadi realitas ekonomi hari ini, bagaimana pengembangannya, bagaimana pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana misalnya tentang industri halal itu ya, kemudian wisata halal dan sebagainya. Ini kan tentang realitas yang kemudian muncul dari kebutuhan akan ekonomi Islam. Nah, ini fase-fasenya ya. Tadi fase yang pertama adalah fase kalau tadi dibagi menjadi 3, tetapi kalau ditarik secara umum, sejarah ekonomi Islam ini bersumber dari hukum Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari waktu-waktu ini, kemudian daripada zaman Rasulullah ini, zaman kenabian ini menjadi zaman sahabat. Ya, zaman sahabat kemudian menjadi zaman para khalifah, raja-raja itu ya. Kemudian Islam berkembang. Kemudian setelah Islam berkembang mulai melakukan ekspansi ke daerah-daerah Eropa, ke daerah Asia. Nah, ini tadi ya, ini bisa dilihat kesimpulannya. Pertama fase pembentukan, jadi pembentukan tentang apa itu ekonomi Islam. Kemudian fase translasi, dan bagaimanapun kalian harus mengakui, kita harus mengakui bahwa ekonomi yang ekonomi Islam yang ada di tengah-tengah ekonomi pemikiran itu tidak lepas dari pemikiran orang-orang Yunani. Orang Yunani tidak terlepas dari pemikiran orang-orang Persia, dari orang-orang Babilonia. Maka aneh ketika orang Eropa, maka saya sebutin tadi, aneh orang-orang Eropa hari ini yang mereka tidak mengakui pemikiran ekonomi Islam, langsung mengacu pada Yunani, melewati gitu, ngenjah gitu ya. Nah, sementara kita sendiri mengakui kalau ekonomi Islam itu banyak kok kita belajar dari orang-orang Persia. Teori mata uang itu kita tuh nyontoh orang Persia kok gitu. Orang Persia nyontoh orang Babilonia. Nah, ini contoh ya pembentukan, kemudian translasi. Translasi itu ya kita tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran peradaban berikutnya. Kemudian fase retranslasi atau transmisi, yaitu pemikiran Yunani dan Arab Muslim masuk ke Eropa. Ini yang kemudian memunculkan pemikiran ekonomi Barat hari ini. Ya kemarin ya. Ini bisa kalian lihat di jurnal itu sudah saya berikan linknya ya. Nanti bisa kalian baca secara utuh, secara runut apa sih yang sebenarnya terjadi di fase-fase ini. Ya, itu menarik nanti kalau kalian membaca. Nah, kemudian hal lainnya misalnya di pemikiran Islam terkait dengan mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar misalnya pemikiran tentang Imam Syafi'i ya, menyatakan bahwa nilai barang berubah setiap waktu ketika terjadi perubahan harga. Nilai barang itu akan berubah seiring dengan perubahan harga terkait kenaikan atau penurunan keinginan orang untuk mendapatkan barang. Nah, ini teori inflasi. Teori inflasi yang menemukan pertama itu Imam Syafi'i. Ya. Bagaimana nilai, harga, permintaan, penawaran ini menjadi sebuah hal yang mempengaruhi pasar. Gitu ya. Teori inflasi. Jadi
inflasi itu tidak terkait dengan bunga bank itu, enggak, itu memang terkait dengan itu tadi, adanya nilai barang, harga, permintaan, penawaran itu saling berpengaruh ya. Volume. Kemudian lagi pemikiran Imam Al-Ghazali memberikan gambaran tentang detail peranan, signifikasi peranan perdagangan. Jadi bagaimana permintaan dan penawaran. Fakta ini saya yakin mungkin kalian jarang mendapatkannya, tapi saya berusaha mengumpulkannya dari beberapa pemikiran, dari beberapa jurnal, dari beberapa fakta ilmiah sejarah. Misalnya Ibnu Taimiyah ini memiliki pemikiran tentang teori harga. Ya, dia punya teori bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang tertentu. Jadi misalnya ditimbun, di apa misalnya gitu ya. Terkadang hal tersebut juga disebabkan oleh kekurangan produksi. Jadi adanya minyak goreng misalnya harganya mahal itu bukan karena ditimbun, karena disembunyikan, enggak ya, karena memang produksinya nggak ada gitu loh. Mungkin harganya di sana di Sumatera, di Kalimantan sekarang kan kelapa sawit itu murah sekali ya, sekilo cuma 800 perak itu. Jadi sekilo itu 800 perak kan murah sekali, sehingga petani itu jadi merasa banyak yang mengeluh bahwa kelapa sawit itu seperti sampah di kebunnya sana gitu loh. Nah ini mereka nggak menjual karena dijual juga sia-sia, nggak seberapa harganya gitu. Nah akhirnya apa? Pabrik nggak punya bahan baku. Karena pabrik nggak ada bahan baku ya di pasaran sepi minyak, harga naik gitu loh ya. Nah ini yang kemudian harga kemudian meningkat. Jadi teori harga ini oleh Ibnu Taimiyah, dan ini sudah ratusan tahun sebelum orang-orang Eropa itu berbicara mengenai teori kenaikan harga. Nah, kemudian misalnya teori produksi ya. Nah, ini kalau Imam Al-Ghazali ini dia membagi beberapa teorinya, yaitu teori tentang kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, perumahan, dan aktivitas kerja. Jadi dalam kitab Ihya-nya dimunculkan ya. Ya, kemudian bahwasanya ada perlunya pemerintah itu mencetuskan kebutuhan kesediaan pangan yang komplement. Jadi kalau kita makannya beras, jangan cuma beras gitu loh. Komplement juga harus dimunculkan, misalnya sagu, misalnya apa gitu. Intinya jangan hanya kita terpaku pada, kalau orang Arab itu kan kurma ya, kurma dengan gandum, jangan hanya itu gitu loh. Ini berarti apa? Tentang ketahanan pangan. Ini menjadi sebuah fardu kifayah. Jadi suatu negara itu, suatu daerah itu jangan hanya fokus ke nasi saja, jangan gitu ya. Gitu. Jadi harus ada singkong dan sebagainya. Ini penting menurut saya. Hari ini munculkan teori diversifikasi pangan gitu ya. Jadi makanan kita jangan cuma itu saja gitu. Itu sudah lama itu dicetuskan. Kemudian Al-Ghazali juga mengidentifikasi keterkaitan antara sektor dengan contoh produksi roti ya. Jadi di sini teori tentang forward linkage ya. Jadi teori jaringan produksi. Jadi kalau misalnya harga minyak goreng mahal misalnya, ini bukan hanya masalah petani sawit dengan pedagang, enggak. Bisa di sini kelangkaan di pasar bisa karena aparat. Jadi bisa juga karena apa? Pemain pasar. Bisa karena tengkulak. Bisa juga karena kalau bahasanya itu bencana ya, bencana alam. Bencana alam juga bisa pengaruh ternyata. Jadi ada jaringan. Jadi ketika kita melihat sebuah fenomena pasar, itu nggak akan mungkin berdiri sendiri. Contoh hari ini misalnya ya, di negara kita misalnya terjadi, kalau misalnya saya kira ini Ramadan ini nggak begitu bising ya, saya kira ya. Saya lihat Ramadan ini nggak begitu bising. Biasanya kalau Ramadan tahun kemarin tuh bising sekali, minyak langka, kemudian BBM naik dan sebagainya. Hari ini ya paling hanya diributkan tentang undang-undang cipta kerja, kemudian tentang bank di Amerika hancur, kemudian korupsi, kemudian pencucian uang dan sebagainya. Saya kira diributkan oleh itu. Dan sebelumnya itu pasti sembako yang dimainkan oleh para pihak tertentu. Dan selalu ada operasi pasar. Nah ini kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan misalnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini bapak ilmu sosial ya di dunia Islam. Beliau menerapkan dasar-dasar ilmu sosial di dalam dunia Islam. Ini menekankan pentingnya organisasi produksi. Jadi ini sudah mulai memunculkan manajemen. Jadi yang menemukan manajemen itu ya Ibnu Khaldun ini, yaitu tentang organisasi produksi. Jadi nama produksi itu juga harus diatur. Spesialis tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu juga jangan orang ini bagian produksi juga bagian distribusi. Orang ini bagian produksi juga orang ini bagian market. Itu nggak baik gitu ya. Jadi harus ada pembagian kerja.
Dan mereka harus komitmen dengan pembagian kerjanya masing-masing. Dan ini spesialisasi ini menjadi domainnya Ibnu Khaldun ya. Kemudian Ibnu Khaldun juga membahas tentang distribusi pendapatan fungsional, di mana distribusi pendapatan terjadi sebagai implikasi di proses produksi. Adanya distribusi, macet lancarnya itu penting produksi ya. Kalau nggak ada produksi, apa yang mau didistribusikan? Nah, ini penting ya. Kemudian teori tentang gaji, teori tentang pajak, ya, teori tentang harga. Ini yang menemukan teori awal di dalam dunia Islam itu Ibnu Khaldun. Nah, jadi pentingnya gaji ya. Teori penggajian itu Ibnu Khaldun yang menemukan pertama. Ini menarik kalau kalian membaca pemikiran Ibnu Khaldun nanti, ini menjadi wawasan kalian, sehingga ketika kalian nanti memutuskan sesuatu, ketika kalian membuat makalah atau ingin mengelaborasi pikiran kalian tidak dari kalian sendiri gitu loh, ada pijakan-pijakan pemikiran sebelumnya. Misalnya Imam Syafi'i tentang yang kemudian dihitungkan oleh pengikutnya, yaitu Imam Nawawi tentang inflasi ya. Inflasi, teori inflasi Imam Syafi'i salah satu yang melengkapi ya. Ini yang menemukannya, didukung oleh pengikutnya Imam Syafi'i, yaitu Imam Ghazali. Ini kan seorang Syafi'iyah. Ini membahas mengenai tentang logam mulia. Ketika dulu uang itu dinar dirham, kemudian ternyata emasnya dicampur dengan elemen yang lainnya. Ini masalah gitu loh, menjadi masalah. Jadi masalah pembajakan, masalah penyepuhan dan sebagainya. Ini teori sampai hari ini masih relevan ya, masih relevan dan tetap terjadi banyak sekali pemalsuan baik uang maupun logam berharga, yang saya kira ini sangat cocok ketika pemikiran Al-Ghazali dielaborasi, digali, kemudian kita munculkan aturan tentang cara kita itu berekonomi gitu loh. Karena memang masih relevan. Kemudian sekali lagi tentang, saya kenapa tampilkan beberapa ulama besar ya terkait dengan inflasi. Kita jangan sampai kalian berpikir bahwa inflasi ini produk pemikiran barat, enggak gitu loh. Inflasi ini dari dunia Islam sudah lama. Bahkan yang menemukan para ulama-ulama tentang quantitative theory of money ya. Kemudian Al-Maghrizi, kemudian tentang uang ya, tentang uang perak ya, uang emas, fulus ini ya. Jadi uang dari tembaga ya. Kemudian hari ini kalau uang digital, uang kripto ini kan nggak lepas dari pemikiran Al-Maghrizi tentang syarat-syarat tentang uang. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tidak dirugikan. Hari ini gara-gara kripto itu kan banyak orang tertipu ya. Karena memang kripto itu tidak memiliki underlying, nggak dijamin dia, nggak dijamin oleh pemerintah. Sehingga kalau yang punya kripto ini kabur, ya sudah, uang-uang yang kemarin menukarkan uang dengan kripto ya hangus uangnya. Nah, ini kan jadi masalah nantinya, jadi masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian peranan negara, terkait peranan negara dalam ekonomi itu ada pemikiran dari Abu Yusuf ya, tentang pajak. Ini bapak pajak dalam Islam, Abu Yusuf. Kalian harus tandai ya, kalian buat catatan ya. Tadi bapak pajak, bapak sosial, bapak ekonomi, bapak inflasi dan sebagainya, bapak manajemen tadi sudah saya terangkan ya. Kemudian tentang pajak kalau Abu Yusuf ini ya. Kemudian Al-Ghazali juga mengemukakan tentang pentingnya perpajakan di dalam Islam ya, dalam negara. Dan termasuk Imam Ghazali yang sebagaimana kemarin oleh Kiai Said gemakan, ketika pajak kita itu digelapkan oleh orang-orang di lingkungan Kementerian Keuangan. Ketika pajak itu dikorupsi, maka rakyat sudah tidak wajib lagi membayar pajak gitu ya. Jadi ketika pajak sudah mulai dikorupsi oleh negara, maka rakyat sudah tidak perlu lagi membayar. Jadi ancaman Ghazali itu sudah seperti itu, dan itu dulu menjadi hukum ya. Maka hati-hati sekali ketika pajak itu sudah mulai disalahgunakan, itu negara siap-siap ambruk gitu. Kalau tidak ada penanganan atau tidak ada penanggulangan kasus-kasus tersebut, yang hari ini masih belum selesai ya. Bahkan hari ini semakin melebar ya. Ternyata pencucian uang dan korupsi itu bukan hanya di lingkungan Kementerian Keuangan, dan nilainya juga sangat fantastis. Yang di keuangan saja ada 300 triliun ya. Itu gaji kalian itu setahun itu 20 juta tiap bulan tambah bekerja itu menurut Menko Polhukam itu ya. Jadi sangat mengerikan di negara kita. Saya kira memang sementara DPR sendiri kalau kita lihat sampai hari ini belum berani mengeluarkan undang-undang tentang perampasan aset koruptor, pemiskinan ya, dan kemudian pembuktian terbalik. Ini penting, ada dua itu, pembuktian terbalik dan undang-undang perampasan aset koruptor. Ini saya kira dua senjata pamungkas ini yang bisa menghabisi korupsi di negara kita. Ini dari pemikiran tadi Ghazali itu berangkat dari tentang pajak yang disalahgunakan itu. Dan ini benar-benar kita alami hari ini ya. Kita alami.
Jadi negara selalu mengaku defisit, mengaku rugi Pertamina dan sebagainya ketika sudah dilaporkan di pajak oleh neraca negara. Dari sini untung kok masuk ke neraca negara jadi rugi, ini kan aneh gitu. Ternyata memang banyak tikusnya. Dan kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Syariah ini nanti akan melanjutkan. Ya. Silakan kalian akan membiarkan negara ini akan seperti ini atau akan kalian mulai bergerak melakukan sebuah perubahan dan ketegasan hukum. Kita lanjutkan peranan negara ya. Bagaimana negara itu punya peran penting. Ini ada Abu Ya'la, kemudian Al-Mawardi. Ini yang berbicara mengenai tentang pinjaman pemerintah. Kalau kalian pernah mendengar jaminan keuangan LPS ya, lembaga penjamin simpanan, itu sudah mulai muncul pada tahun 380 Hijriah. Ya, abad ketiga Hijriah itu sudah muncul public borrowing. Jadi negara meminjamkan uangnya kepada masyarakat. Kemudian ada lagi pemikiran Abu Yusuf, Abu Ubaid dan Al-Ghazali. Ini tentang penerimaan publik. Jadi pajak gitu ya, dulunya awalnya zakat saja, kemudian sekarang dirubah menjadi pajak pada. Jadi bagaimana orang apakah kalau sudah membayar pajak zakatnya gugur? Tidak. Tapi permasalahan kalau orang sudah bayar zakat itu bisa mengurangi tagihan pajaknya sebagaimana yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi ini luar biasa ya, negara kita itu mengakomodasi hukum Islam itu sangat representatif sekali gitu ya. Jadi maka dan ini memang sudah ada dari zaman dahulu. Misalnya Imam Ghazali sejak abad ke-10 ya. Abu Ubaid ini abad ke-7. Abu Yusuf ini abad ke-7 sama ya. Mereka mengeluarkan teori tentang zakat, khumus, kemudian ya public expenditure ya, pengeluaran publik ya, dari sumber negara. Nah, peranan ekonomi Islam, pemeranan penting pemikiran ekonomi Islam dalam ekonomi modern ini sulit terbantahkan jika kita melihat pengaruh Islam terhadap kebangkitan Eropa kemarin ya. Sekarang sudah mulai runtuh begitu. Setidaknya terdapat 7 jalur kontak penting di mana pengaruh Muslim masuk ke Barat. Yang pertama adalah penterjemahan, kedua adalah pendidikan, ketiga perdagangan, kemudian perang salib, petualangan atau penjelajahan dunia lain, jalur diplomasi, kemudian ziarah suci. Jadi orang-orang Eropa yang saling datang ke Palestina, mereka bertukar, saling datang ke ini mereka mempelajari dunia Islam. Nah, secara meyakinkan kita dapat menempatkan pemikiran ekonomi Islam dalam rangka misling sejarah pemikiran ekonomi modern hari ini yang diklaim sebagai milik bangsa Eropa. Nah, gambaran yang lebih tepat dan jujur adalah bahwa ekonomi yang bermula dari ide-ide para filosof Yunani kuno untuk kemudian berkembang pesat melalui kontribusi dunia Islam, lalu ditransmisikan ke Barat dan diserap oleh kaum skolastik, lalu berkembang sehingga muncul merkantilisme, yaitu tadi penjajahan ya, kemudian fisiokrat dan akhirnya sampai ke Adam Smith atau ekonomi klasik. Nah, ini beberapa rangkaian jujurnya perjalanan ekonomi. Dan kita juga harus mengakui ekonomi Islam hari ini ya tidak lepas dari pemikiran dunia Eropa. Itu juga harus kita jangan seperti mereka gitu ya. Oh, nggak ada Eropa itu, nggak ada, cuma jiplak. Tapi kita juga pakai softwarenya mereka, kita pakai codingnya mereka. Saya kira ya kita sama nggak jujurnya kalau begitu dengan mereka gitu. Nah, ini kesimpulan terakhirnya ya, slide terakhirnya. Misalnya Samuelson ini mengakui kok Adam Smith is usually considered the founder of field of macroeconomics. Selama ini si Adam Smith ini dengan karyanya The Wealth of Nation itu diklaim sebagai bapak ekonomi. Padahal gitu ya. Padahal jauh sebelum Adam Smith dan Keynes terdapat begitu banyak pemikiran-pemikiran ekonomi jenius dan orisinil yang cemerlang yang muncul dari kalangan ulama Islam. Salah satunya misalnya oleh Ibnu Khaldun pada abad 13 ya. Abad 13 Masehi ini berarti.